Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Waalaikumsalam, Bu. ya, Waalaikumsalam, Bu. hari ini mata pelajaran komputer akuntansi, kita tidak membahas materi mata pelajarannya ya, tapi kita membahas tentang materi untuk soal kisi-kisi di PTS untuk mata pelajaran komputer akuntansi sendiri. Di sini saya menyediakan 50 soal, tetapi nanti yang akan saya masukkan ke dalam soal PTS komputer akuntansi itu hanya 30 ya. Jadi di sini untuk pilihan gandanya 30, untuk esainya 5. Tetapi di sini saya membuatnya itu sampai soal 50 soal. Jadi nanti mungkin ada beberapa soal yang tidak saya masukkan. Oke, langsung aja dimulai. Di sini kita tanya jawab, tapi saya tidak bisa mengklaim jawaban benar atau salah dari jawaban yang kalian, karena saya hanya memberikan kisi-kisi PTS komputer akuntansi ya, bukan memberikan jawaban dari soal komputer akuntansi untuk PTS. Oke, untuk nomor 1, dalam MAYOP, kolom informasi perusahaan yang harus diisi dan tidak boleh kosong yaitu A. Email, B. Serial number, C. Address, D. Company name, E. Phone and fax number. Jawabannya apa? Ayo ada yang bisa jawab? Siti Dinda Salsabila, Septi Dwi Andari, Nabila Hakim, Muhammad Raihan. Email address-nya, Bu. Email, address. Ya, alamat emailnya. Kenapa jawabannya email address? Karena harus ada emailnya tertera di situ, kan kita mau bikin catatan itunya harus ada emailnya, Bu. Oke, saya tidak bisa ngasih jawaban benar atau salahnya ya. Nomor 2, istilah last month of financial year dalam MAYOP yaitu A. Bulan akhir dari periode akuntansi, B. Bulan awal dari periode akuntansi, C. Akhir bulan atau Desember dari periode akuntansi, D. Bulan awal dan akhir dari periode akuntansi, E. Akhir bulan Januari dari periode akuntansi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nomor 2 apa jawabannya? Nomor 2 apa jawabannya? Istilah last month of financial year dalam MAYOP yaitu Ibu, kalau last month itu berarti bulan akhir ya, Bu? Mon itu bulan. Iya, berarti last month bulan akhir. Mungkin. Menurut kamu apa? Sebentar, Bu. Itu sebenarnya saya udah ada isinya di komputer. Saya mau buka komputer saya dulu. Saya udah isi. Ini udah pernah saya kasih belum sih soalnya? Ada, Ibu. Yang les itu sama yang dalam MAYOB itu udah ada. Di komputer saya ada. Saya mau buka dulu komputernya. Tapi saya tidak terpaut dengan jawabannya ya. Yang saya pautkan itu adalah alasan kalian, kenapa kalian memilih itu Bu. gitu. Iya, Bu.
Apa nomor 2 jawabannya? Istilah last month of financial year. Ini kalian tugas kelompok Mayop udahan kan ya? Saat kalian pertama kali masuk Mayop itu di situ ada. Ayo Siti Komaria, apa jawabannya? Nomor 2. Oke, kita lewatin aja ya. Ada yang bisa jawab nggak nih nomor 2? Istilah last month of financial year dalam Mayap yaitu A. Bulan akhir dari periode akuntansi, B. Bulan awal dari periode akuntansi, C. Akhir bulan Desember dari periode akuntansi, D. Bulan awal dan akhir dari periode akuntansi, E. Akhir bulan Januari dari periode akuntansi. Saya Bu tahu Bu, isinya yang B Bu. Isinya yang B. Kenapa yang B? Yang abu bulan akhir dari periode akuntansi. A, B jawabannya. A atau B? Last month of financial year. Oke. Saya udah ketemu Bu di laptop saya. Yang itu isiannya. Udah. Ya, untuk selanjutnya nomor 3. Menu dalam Mayop yang digunakan untuk pembuatan file data bisnis baru yaitu A. Exit, B. Explore, C. Open, D. What's New, E. Create. Apa jawabannya? Exit berarti A ya? Exit bukan Bu. Saya kan sebelumnya sudah bilang, saya tidak bisa memastikan jawabannya benar atau salah. Karena saya di sini hanya memberikan kisi-kisi. Bukan memberikan jawaban dari soal PTS. Komputer akuntansi. Iya, Bu. Oke, nomor 4. Istilah current financial year dalam Mayop yaitu A. Periode akuntansi tertentu, B. Periode akuntansi yang sedang berjalan, C. Periode akuntansi selama perusahaan beraktivitas, D. Periode akuntansi yang akan datang, E. Periode akuntansi yang lalu. Jawabannya apa nomor 4? Periode akuntansi yang sedang berjalan, B. Oke, itu siapa yang jawab? Septi ya? Iya Bu, saya. Oke, sekarang nomor 5. Nama Ya, file Bu. data bisnis baru dalam Mayop unik. Artinya nama file A. Disimpan di folder khusus, B. Harus mudah diingat, C. Tidak ada yang menyamai dan harus spesifik, D. Harus mudah ditemukan atau dicari, E. Harus sama digunakan berkali-kali. C Bu isinya. Karena C. unik berarti tidak, karena di situ unik berarti tidak ada yang menyamai dan harus spesifik. Oke, nomor selanjutnya nomor 6. Akun yang termasuk kategori 1 dalam Mayop yaitu A. Retained earning, B. Account payable, C. Bank charges, D. Consultation fee, E. Akun receivable. B. Akun payable. Akun payable. Ya Bu. Kenapa akun payable jawabannya? Saya waktu itu pernah cari-cari gitu. Terus ya yang isinya yang B Bu, akun payable. Soalnya udah isi waktu itu. Ini lagi buka sekalian di Word ada. Akun payable itu apa sih? Payable itu tentang pembelian bukan Bu? Atau apa?
Bukan. Payable Bukan. itu apa? Bill sama akun receivable itu apa? Bentar, Bu. Akun payable. Akun payable itu uang yang terutang oleh bisnis kepada pemasoknya yang ditunjukkan sebagai kewajiban di neraca perusahaan. Iya, itu disebutnya akun apa? Kalau dalam bahasa Indonesianya? Utang dagang. Utang dagang. Iya, benar. Kalau Bu. akun receivable? Akun receivable itu kebalikan dari akun payable. Iya, Bu. Apa? Akun apa tadi, Ibu? Maaf. Receivable. Akun. Bentar, Bu. Akun receivable itu adalah akun piutang dagang. Jadi kebalikan dari akun payable. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, yang nomor 7. Apabila perusahaan memakai jumlah periode 13 bulan, maka bulan ke-13 yaitu khusus untuk A. Mencatat rekonsiliasi akun-akun tertentu. B. Mencatat transaksi bulan Desember. C. Mencatat transaksi adjustment atau penyesuaian. D. Mencatat transaksi awal periode. Dan E. Mencatat transaksi kesalahan. Yang mana jawabannya? Yang A, Bu. Mencatat rekonsiliasi akun-akun tertentu. Yakin mencatat rekonsiliasi akun-akun tertentu? Iya, Bu. Soalnya waktu itu udah dicari. Tapi belum tentu sih benar atau enggaknya. Kenapa mencatat rekonsiliasi akun-akun tertentu? Kenapa bukan mencatat transaksi awal periode atau mencatat transaksi adjustment atau penyesuaian? Karena berarti kan Bu, dalam setahun itu 12 bulan, berarti sisa 1 bulan ya Bu? Iya, sisa 1 bulannya itu berarti dimasukkan kemana? Ke Januari. Loh Ke kan bulan Januari itu udah masuk ke dalam 12 bulan. Januari sampai Desember itu udah masuk ke dalam 12 bulan. Lalu jika perusahaan itu memakai jumlah periode 13 bulan, berarti bulan ke-13-nya itu khusus untuk apa? Untuk mencatat rekonsiliasi kah? Atau mencatat transaksi lain? Atau mencatat transaksi awal periode? Atau lainnya? Terkadang kalau cari di internet itu belum tentu benar jawabannya. Iya Bu, kadang kita carinya di internet. Ya, soalnya kalau di internet itu banyak yang ngaco gitu. Iya sih Bu. Kadang saya juga suka Ibu tapi kan kita nggak jawabannya. dikasih LKS Bu. Apa? Nggak dikasih LKS, jadi nggak ada patokannya Bu. Jadi paling di internet atau gue baca-baca gitu Bu. Kan biasanya kalau sebelum saya ngasih tugas gitu kan, biasa saya terangin di Zoom gitu. Jadi saat saya menjelaskan di Zoom itu biasa saya record. Jadi untuk kalian yang tidak bisa hadir di Zoom, Ya. kalian bisa melihat di link video yang saya share. Biasanya kayak gitu. Iya Bu. Jadi walaupun kalian nggak punya LKS atau nggak punya buku, tapi kan di sini saya sudah menjelaskan materi-materinya. Nggak tahu ya, nomor 7. Atau gak Bu yang D deh-nya. Mencatat transaksi awal periode mungkin. Salah. Kalau mencatat transaksi awal periode itu dia harus tutup buku dulu. Sedangkan di sini ini adalah dia apabila perusahaan memakai jumlah periode 13 bulan. Berarti di sini belum tutup buku. Belum tutup laporan keuangan berarti. Tapi kalau sudah mencatat transaksi awal periode itu dia sudah tutup buku atau tutup laporan keuangan. Oh iya. Jurnal. Oke, berarti nggak tahu ya nomor 7 dilengkap ya. Iya Bu, nanti di itu lagi, cari lagi. Nomor 8. Istilah conversion month dalam MAYOP yaitu bulan saat terjadinya transaksi keuangan.
Bulan saat terjadinya transaksi keuangan. Iya. Misalnya, Bulan dimulainya dia kayaknya. alasannya kenapa jawabannya B? Bulan saat terjadinya transaksi keuangan. Coba diartiin. Convention month itu apa artinya? Baik, Bu. Convention month. Bulan awal pembuatan data perusahaan. Bulan awal pembuatan data perusahaan. Iya, Bu. Berarti jawabannya yang B, bulan saat terjadinya transaksi keuangan. apa? Ayo. Bulan awal, bulan pertama digunakan. Yang C, Bu, bulan awal. Convention month itu untuk apa? Untuk Ayo, wah, tebak-tebakan data ini perusahaan. jawabannya. Nanti PTS Pembuatan gimana? data perusahaan. Kalau pembuatan data perusahaan itu dia di awal, di last year. Di last year. Jadi pas awal kalian masuk Mayop, otomatis kalian membuat data akun perusahaan. Dan di Excel. Oh, jadi dibuat dulu datanya di Excel, baru nanti ke Mayo, Bu. Iya. Baik, Bu. Kamu kelompok siapa, Sepri? Untuk kelompok Mayop. Sudah sampai mana? Yang dibuatnya sesuai sama Ibu atau kita masing-masing ya, Bu? Kayaknya kelompok 2 mungkin. Sampai mana tugasnya? Mayop. Kan saya waktu itu buat apa? Yang mengentrai, Bu. Yang mengentrai. Yang tugas Mayop yang PT Gestri yang saya kasih share modulnya, saya minta kalian buat buat kelompok, terus dikerjain per kelompok. Karena kan tidak semua siswa memiliki laptop atau komputer. Jadi saya tugasnya itu berkelompok, memberikan tugasnya. Oke, untuk nomor 8 itu adalah bulan saat terjadinya transaksi keuangan. Karena Iya, kalau bulan pergantian periode akuntansi itu adalah dia itu jurnal penutup ya. Kalau untuk bulan awal periode akuntansi yang berjalan itu adalah laporan keuangannya. Bulan pertama digunakan komputer akuntansi itu adalah tergantung transaksinya ya. Kalau untuk pertamanya itu kalian yaitu masukin data akun perusahaan. Kalau bulan akhir periode akuntansi yang berjalan itu sama tergantung dengan transaksinya. Sekarang yang ke-9. Ketika kita mengaktifkan aplikasi Mayop, maka akan ditampilkan jendela Welcome to Mayop Accounting dengan tampilan 5 tombol. Antara lain, A. Open Setup Assistant, Explore Accounts, dan Exit. B. Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. C. Open, Create, Explore, Accounts, and Exit. D. Customize, Account, Sales, Process, and Payroll. E. Open, Create, What's New, Accounts, and Exit. Yang benar yang mana? A, B, C, D, atau E? B. Yang B, Bu. Open, Create, Explore, What's New, and Exit. Oke, benar. Kenapa? Karena kalau misalnya
Di sini opennya yang A, opennya benar. Tapi Iya, Bu. setup-nya salah. Explore akunnya juga explore akunnya benar. Explore-nya benar. Kalau akun itu dia masuknya ke balance ya. Setup balance. Kalau pilihan yang C, open, create, explore, akun, and exit. Di sini yang salah adalah accounts-nya. Accounts itu dia masuknya ke setup. Jadi saat kalian buka jendelanya itu kalian bisa pilih di atasnya file set. Untuk customize yang D, customize account, sales, process, and payroll. Di sini salah semua ya. Kenapa? Karena sales and process itu dia masuknya ke card file atau ke balance ya. Untuk yang A, open, create, what new, dan account and exist. Di sini yang salah adalah what's new dan account. Nomor 10. Salah satu tombol dalam MyYob yang dipakai untuk membuka salah satu data yang sudah dibuat atau sudah dimiliki pada suatu perusahaan adalah A. Explore, B. Open, C. Customize, D. What's new, dan E. Create. Apa Open. jawabannya? Open, Bu. Iya, benar. Kenapa open? Karena kan kita datanya udah dibuat tadi, ya kan di Excel kata Ibu. Jadi di situ pakai yang open, Bu. Saya pernah coba waktu itu. Jadi di open baru kebuka data yang udah dibuat di Excel. Oke. Karena kalau di sini alasannya tuh karena kalau create itu adalah untuk membuat data akun perusahaan yang baru. Kalau what's new itu dia tidak ada di pilihan. Customize itu tidak ada di pilihannya juga. Sedangkan explore itu dia untuk melihat mengeksplor data-data perusahaan untuk melihat ya, bukan membuka. Sedangkan di sini adalah membuka salah satu data yang sudah kita buat, bukan melihat. Oke, itu alasannya ya. Ibu. Nomor 11. Akun-akun yang ada pada program MyYob Accounting dibedakan dalam A. 10 kategori, B. 6 kategori, C. 8 kategori, D. 7 kategori, dan E. 9 kategori. Berapa? 8, Akun dalam Bu. 8. Apa aja sebutin? Saya tahu, Bu. Aset, liabilities, equity, income, cost of sale, expense, other income, other expense. Oke, benar jawabannya. Ya, Bu. 12. Akun berikut ini yang termasuk akun kategori 3 dalam MyYob yaitu adalah A. Retained earnings, B. Accounts payable, C. Bank charges, D. Consultation fee, E. Account receivable. A, Bu. Retained earnings. Kenapa retained earnings itu masuk ke dalam akun 3 kategori? Karena bentar, Bu. Akun. Lagi searching ya? Ayo, apa jawabannya? Yang Karena Bu tadi iya A. Iya, alasannya apa, Temi? Akun kategori. Karena Bu, Kenapa? saya udah ada yang tahu, ada yang belum tahu, jadi sambilan searching. Iya. Alasannya apa? Gini, akun receivable itu adalah akun apa? Consultation fee itu akun apa? Bank charger itu akun apa? Dan akun payable itu akun apa? Dan retained earning itu akun apa? Nanti kamu akan tahu alasannya. Kenapa memilih jawaban tersebut gitu.
Oke, lewatin ya. Nomor 13. Dalam pengoperasian MyOp, langkah pertama kita akan menggunakan fasilitas tombol create yang selanjutnya kita diminta untuk memasukkan data. A. Data akun perusahaan. B. Data accounts. C. Data customers. D. Data supplier. Dan E. Data inventory. A. Data itu perusahaan. Menurut kalian ya? Menurut kalian jawabannya A? Iya Bu, saya udah tulis jawabannya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kalau emang menurut kalian jawabannya A, saya tidak bisa memberitahu benar atau salahnya ya. Nomor 14. Kita bisa memasukkan saldo awal pelanggan dari jendela. A. Linked account. B. Set up customer balance. C. Accounts opening balance. D. History sale. E. Set up supplier balance. Jawabannya apa nomor 14? B. Set up customer balance. Siapa tadi yang jawab B? Set up customer balance. Saya Bu, Septi. Oh, Septi. Oke. Sekali lagi saya tidak bisa memberitahu jawaban benar atau salahnya ya. Nomor 15. Salah satu tombol dalam MyOp yang berguna untuk mengeksplorisasi contoh data akuntansi yang disertakan pada waktu Anda menginstal MyOp, yaitu tombol A. Explore, B. Open, C. Customize, D. What's new, dan E. Create. Jawaban apa yang benar? Explore. Yang menurut kalian benar? Explore. Apa? Explore. Oke. Siapa yang jawab explore? Septi juga. Septi aja kayaknya. Yang lain hadir di Zoom. Ada yang apa? Temi apa jawabannya? Ada yang lain? Mungkin ada yang lain dari jawaban Septi. Ada yang pilih B, C, atau D? Temi apa jawabannya, Temi? Temi. Temi apa jawabannya? Oke, lanjut ya. Nomor 16. Enter information about your company merupakan pernyataan awal dalam perusahaan dalam aplikasi MyOp yang berisi tentang pengisian data. A. Company name, last month of financial year, account number, convention year. B. Company name, address, phone number, fax number, email address. C. Company name, address, number of accounting period, fax number, phone number. D. Company name, layout, address, current financial year, convention month. A. Company name, address, layout, phone number, account number. Jawabannya apa nomor 16? B. Nama perusahaan, alamat, nomor telepon, fax number, sama alamat email. Yang B, Bu. Company name, address, phone number, fax number. Ada yang lain jawabannya? Ada yang lain dari Sepri? Mungkin ada yang milih C atau D? Ada yang milih E? Nabila Hakim, jawabannya apa? Sama Bu kayak Septi. Sama kayak Sepri. Untuk Temi, jawabannya apa? Sama Bu, sama. Oh, kalau Temi ini dia nyontek ya. 17. Langkah awal untuk mencatat transaksi penjualan serta secara tunai menggunakan MyOp yaitu A. Banking, lalu klik receive money. B. Sales, lalu klik receive payment. C. Purchase, lalu klik pay bills. D. Sales, lalu klik enter sales. E. Purchase, lalu klik enter purchase. Jawabannya apa nomor 17? E. Purchase, enter purchase. Siapa yang jawab E? Tadi siapa yang jawab E?
Septri lagi. Temi jawabannya apa, Temi? Saya Bu. Oh, kenapa Temi Proses itu untuk apa, Temi? Why? Karena jawaban saya Iya, karena jawaban kamu Kenapa kamu memilih jawabannya Proses. Di sini proses ada 2 ya pilihannya. C, proses and pay bills, dan A, proses and enter process. Jawabannya Nabila Hakim jawabannya apa 17? pastinya juga Bu. Belum tentu. Ayo Nabila Hakim. D. Sales Ya, and Bu. enter sales. Kenapa jawabannya sales and enter sales? Karena itu termasuk penjualan. Oke, masuk akal alasannya ya. Kalau Temi alasannya karena pilihan saya Iya Bu, iya. Temi ini lucu ya. Nomor 18. Seluruh akun perusahaan jasa akan dijadikan satu dalam istilah asing chart of account yang terdiri dari 5 bagian, yaitu A. Asset, liability, equity, income, dan current asset. B. Asset, liability, equity, cost of goods sold, dan expense. C. Asset, liability, equity, income, dan expense. D. Asset, liability, equity, cost of goods sold, dan income. E. Asset, liability, equity, income, dan profit and loss. Jawabannya apa, Nabila Hakim? C, Bu. Nomor 5. C. Kenapa C? Asset, liability, equity, income, dan expense. Kenapa jawaban C? Yang lain ada yang jawabannya lain dari apa? Saya C sama. Saya C sama. Septri juga C. Temi juga C, jangan-jangan. Nomor berapa Bu? Nomor 15. Nomor 18 salah. Temi C juga. Apa beda lagi? A. Wah, saya belum diisi Bu. Nggak tahu jawabannya. Oh, belum diisi kali ini. Ntar di PTS dikosongin ya. Belum diisi juga jawabannya. Untuk nomor 9. Menu dalam Mayop yang dipakai dalam entry transaksi penyesuaian perlengkapan yaitu A. Banking record journal entry. B. Account record journal entry. C. Sales receive payment. D. Banking and spend money. A. Sales and enter sales. B. Account record journal entry. B. Account record journal entry. Ya. Kenapa B? Account record journal entry. Kenapa nggak D? Banking and spend money. Saya isinya itu, Bu. Udah. Nabila Hakim jawabannya apa? B juga, Bu. B juga. Kenapa B juga? Alasannya apa? Saya jawabnya itu. Saya jawabannya itu. Sama-sama. Oh, berarti tidak ada alasannya ya kenapa kamu memilih B. Cari alasannya tuh kayak gini. Banking, klik banking, lalu klik record journal. Itu banking, dana klik record journal itu untuk apa? Terus account, terus lalu klik record journal entry itu untuk apa? Sales, lalu klik receive payment itu untuk apa? Banking, lalu klik spend money itu untuk apa? Sales, lalu klik enter sales itu untuk apa? Kayak gitu, kan beda-beda dia. Oke, lanjut ya. Nomor 20. Ya, Bu. Penilaian persediaan dalam Mayop menggunakan metode A. Perpetual FIFO, B. Perpetual Average,
B. Perpetual LIFO. D. Periode. E. Semua jawaban salah. B. Perpetual average. Itu siapa yang jawab B? Septi, Bu. Septi. Oke. Temi apa jawabannya, Temi? Jawaban saya apa ya? Lupa Bu. Ada undang. Lupa. Soalnya ada di layar Zoom-nya. Kalau lupa dibaca lagi.